Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insanak CSM TV dimanapun Anda berada saat ini, kita berada di program CSM TV Podcast. Nah, kali ini kita mendatangkan tamu, ya seorang yang tidak asing lagi, ya dari masyarakat Kabupaten Sambas. Ya, inilah dia Sitam Siaulayau. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Kita ngobrol-ngobrol. Kita banyak ketahui bahwa Sitam ini yang untuk sekarang dia merupakan seorang fotografer, kemudian juga seorang IO wedding, kemudian juga dia sempat bermain di beberapa film lokal, tapi kebanyakan beliau ini bergelut di komedi. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu endorse, banyak yang mengendorse Sitam Siaulayau ini untuk memperkenalkan produk. Ya, Sitam ya. Nah, tapi selain itu kita akan mengulik sedikit kehidupan Sitam Siaulayau yang mungkin para insanak CSM TV belum mengetahui. Selama ini kan banyak yang tahu hanya Sitam. Nah, sebenarnya siapa nama yang sebenarnya, Tam? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitam Siaulayau, nama asli saya Jak Supianto. Oh, Supianto. Yeah. Supianto ya. Nah, di dalam KTP Supianto ya. Di dalam KTP Supianto. Terus ini Tam, bisa diceritakan tentang masa kecil, kemudian daerah tempat tinggal, terus masa kecil itu seperti apa, bisa sampai ke Sambas ini gimana ceritanya? Awal pertama sebelum saya ke Sambas, saya tahun 2012 merantau ke Malaysia. Oh, sempat ke Malaysia tapi itu umur berapa ya? Sekitar umur 14 umur kira-kira 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun, sekitar umur 18 tahun. Ke Malaysia. Habisnya ke Malaysia sekitar 2 tahunan. Kerja apa di situ? Ke Malaysia. Itu ya. Kerja bangunan. Kerja bangunan. Kerja 2 tahun ya. 2 tahun. Habis kerja di Malaysia 2 tahun, habis itu balik ke Sambas. Balik ke kampung. Nah, ya balik ke kampung. Di mana? Semakuan, di desa Semangat. Nah, itu pemirsa bahwa Sitam Siaulayau ini asalnya dari desa Semakuan, Kecamatan Sejangkung. Ya. Terus di situ balik ke Sambas, balik ke Semakuan sekitar 1 tahun, bergelut masih kilik dulu lah, maksudnya cari kerjaan dan tentu masih kerja terabang terapak, kerja karena kerjanya hobi Siaulayau ini ya. Jadi kadang balik ke Sambas, kadang balik ke Semakuan. Di situ kan rumah keluarga itu ada. Jadi enggak kerjanya serabutan gitu kan? Masih serabutan, masih kilik dulu. Jadi waktu itu sempat juga ada dengar sempat kerja di galon. Ya, pernah kerja di galon juga, tahun 2000 berapa ya, sekitar tahun 2016. Rumah Maniaki di Sambas kan? Di Sambas. Yeah. Berapa lama waktu itu? Ya sekitar berapa bulan, 5 bulanan ada. 5 bulan. Nah, terus bisa sampai menggeluti fotografer itu dari mana awalnya? Habis itu kerja galon tadi kita bahas ya. Lanjut loh. Bisa kerja galon, habis itu main film lokal. Oh, jadi main film dulu ya? Ya, awalnya ya? Iya, habis itu ada judulnya film bla 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 lah. Iya. Di film itu kan. Komedi kan? Film komedi. Habis itu syutingnya di Lumbang. Diamnya di rumah mak angkat. Di Lumbang. Waktu itu main di film itu udah jadi pemeran tokoh utama atau apa tuh, pembantu atau gimana? Pas casting dituduh jadi pemeran utama juga. Pemeran utama juga. Tapi filmnya udah jadi lah, ada hal satu-satunya lainnya kita nggak tahu. Terus udah filmnya udah jadi, otomatis saya tinggal di rumah mak angkat sekitar, habis itu hampir mau berapa bulan ya lamanya di rumah mak angkat. Habis itu ada dia ngajak syuting buat film lagi ya. Syuting lagi. Buat film, kayak buat film.
ada kawan namanya Wandi, ngajak dengan rekan kawannya. Nah, ngajak saya moto. Karena saya kan tadi basicnya kan udah jadi pemain film. Nah, jadi untuk jadi krunya ada. Oh, jadi kru awalnya nih Nah, ya. jadi kru jadi dalam satu bosnya tadi saya ikut bosnya. Terus saya muli sekitar saya muli sekitar 1 tahun lebih Ikut dia ya? Jadi apa? Fotografer. Nah, jadi fotografer dia muli Fotografer, sekitar ya. 1 tahun lebih. Ya. Jadi 1 tahun lebih saya muli dengan dia. Udah alhamdulillah ilmunya dapat dan segala macam. Habis itu coba mandiri ya. Coba mandiri. Itu tahun berapa tuh? Mulai Tahun 2019 kalau salah. 2018 atau kayaknya 2018 akhir. dari 18 akhir ya. 2018 akhir. Dia udah pelan-pelan dikenal orang. Pelan-pelan dikenal orang. Barulah mandiri yang si moto-moto orang pun nyewe barang-barang kawan-kawan nyewe masih belum berdua deh. Oh, jadi masih nyewe-nyewe. Oh, masih nyewe. Alat-alat masih nyewe, belum bisa balik. Jadi kalau misalkan ini kan setelah udah bisa mandiri ya kan, tapi sebelum waktu menjadi pemain film untuk film lokal kan, itu suka dukanya apa? Kalau Selama pengalamannya jadi film dukenya ada pengalaman sendiri nggak? kalaupun main film suka dukanya main film tuh kalau karena kita pemain baru kayak gini kita menunggu waktu karena kadang bisa ambas kalau syuting filmnya kan masih belum sangat teratur. Jadi waktu itu belum efisiennya mau diikuti jadwalnya, kadang ada yang molor, kadang iyalah sukanya kalau dukanya. Walaupun sukanya sih, ngumpul dengan kawan-kawan suka ramai, dikenal satu sama lain. Ngomong-ngomong dibayar nggak? Nah, Dibayar nggak? ada satu film yang nggak bayar ada ya? Ada. Iya. Ada. Kenapa Waktu ada? awal. Hah? Waktu awal-awal sudah Awal pertama. awal pertama. Nggak. Boleh tahu nggak berapa bayarannya? Awal pertama nggak bayar. Iyalah, itu setelah yang dibayar. Yang mana maksudnya? Yang kan pertama kan nggak dibayar, lalu kemudian ada ikut main film lagi kan, nah ya dibayar kan nggak ya? Ada yang dibayar. Dibayar. Berapa? Sekian ratus pulang. Sekian terus. Kalau nggak mau terbuka tapi masih hitam gitu tuh. Tapi di bawah 500 lah. Di bawah 500 ya. Itu sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Mau tahu juga kalau main film kan pertama sekali gimana belajar skrip itu atau baca skrip, maksudnya bisa langsung otomatis bisa langsung syuting atau segala macam tuh, itu gimana Tam? Belajar dulu atau memang udah tahu secara alami atau langsung ya gitu atau diarahkan dulu? Kalaupun saya itu memang sebelumnya saya itu memang hobi mencari yang baru-baru ya. Jadi apa sih itu jadinya seperti apa sih? Saya memberanikan diri, bukan kita datang udah punya bakat. Iya. Berarti hanya modal berani. Hanya modal berani. Jadi modal berani. Ada kita punya dilatih sama orang, punya skill lah segala macam. Alhamdulillah sekian film dipakai sama orang itu. Udah berapa film yang dimainkan? Maksudnya film lokal ya? Oh, film lokal kayak. Nah, kira-kira berapa lama? Semenjak dari awal bermain film? Lebih kayak dari 10 film. 10 film ya? Tapi film lokal lah. Iya lah, film lokal termasuk film-film pendek ya, Tam ya? Terus untuk yang dunia fotografer tuh, itu setelah mandiri, kemudian kan Insanak CSMTV tahu bahwa si Tam ini udah punya nama di Sambas. Nah, pasti sebelum-sebelumnya dia juga pasti dari bawah dulu kan. Nah, untuk memperkenalkan diri ke orang gitu bahwa si Tam punya kemampuan atau punya usaha untuk fotografer tuh kepada semua orang tuh gimana caranya tuh? Yang penting kita harus menghasilkan karya yang bagus, tetap selalu berpikir optimis berpikirnya, jangan misalnya gitu, orang jangan sampai kecewa dengan apa yang udah
yang udah dipercayakan sama kita ya. Yang penting tapi ya kita harus ngerjain yang terbaik apa yang kita. Ya karena kan banyak saingan ya. Banyak kita saingan. tahu bahwa banyak fotografer banyak gitu kan. Nah, jadi ada nggak kendala-kendala dalam dunia fotografer nih selama menggeluti dunia ini? Kendala-kendalanya sih tidak ada juga sih bang, ya nggak selalu parah sih, tidak ada ya maksudnya. Tidak ada sih. Udah sampai maksudnya sejauh mana orang minta kita menjadi fotografer? Yang paling jauh? Yang paling jauh, aku pernah dibawa ke Mekah. Bawa ke Mekah ya? Karena kan kita tahu bahwa Sitam ini kan tidak cuma di Sambas kan, pernah di Singkawang. Pernah kena bawa di liputan di travel, habis itu pernah ke Jogja liputan, pernah ke Pontianak, pernah ke Singkawang, itu Bengkayang, udah sering lah. Berarti pengalamannya udah banyak ya untuk dunia fotografer. Kemudian kalau untuk urusan wedding organizer itu bisa sampai ke situ tuh gimana tuh jalannya tuh? Ya ceritanya waktu kita kan jadi fotografer udah sekian tahun nih. Jadi ilmu jadi fotografer apa yang orang lakukan bahasanya dan anak kita saat kita mencoba menjadi seorang WO terasa kayaknya bisa. Ya? Habisnya saya coba beranikan diri jadi WO tahun 2020. Awal mulanya. Weddingnya orang Chinese. Saya handle, alhamdulillah sukses. Yang kedua weddingnya Chinese juga, saya handle WO-nya sukses. Dan ketiga kami Melayu sukses juga. Jadi udah 3 kali nih ngambil project WO. Udah 3 kali. Di Sambas semua kan? Di Sambas. Jadi banyak lah pengalaman. Kemudian yang untuk endorse gimana tuh bisa sampai berpikir bisa melakukan endorse? Apakah karena orang yang punya produk nih melihat Sitam nih punya kemampuan atau gimana awalnya? Entah bagaimana entah orang coba-coba atau gimana. Ya mungkin orang karena aku endorse apa budgetnya mahal, bukan mahal. Dan itu bukan berarti mahal tidak ada. Nah, iya sekalian lah itu juga bukan berarti itu bukan mahal. Karena orang menghubungi aku kan bisa endorse. Jadi berarti aku tuh bisa. Awalnya kayak gimana? Pertama aku endorse dan satu brand. Terus apakah memang itu dari Sitam sendiri yang menawarkan atau dari pihak produk itu yang menghubungi Sitam? Dia yang menawarkan. Nah, terus habis itu aku pasang harga tidak salah di bawah 200.000 lah. Awalnya itu ya yang pertama kan. Nah, terus itu sekian bulan naik. Jalannya waktu naik. Dengan follower kita udah meningkat juga sekian persen. Harga endorse ini mulai naik. Penampilan udah mulai berubah, kain udah mulai segala macam proses kan. Jadi itu berpengaruh dengan style. Style berpengaruh dengan style. Untuk kan harga-harga berpengaruh kan. Itu ya. Sekarang berapa? Apanya? Sekali endorse. Tergantung sih, kalau tergantung brand. Tergantung brand. Rata-rata lah. Kalau yang standar paling murah 800. 800. Itu 800. Paling tinggi. Paling tinggi aku pernah dibayar satu brand developer. Sekian hampir mau 10 juta. Itu kontrak kan? Kontrak. Berapa lama? Sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Oh, itu. Sudah. Jadi satu produk sekarang udah mulai bermain harga lah gitu ya. Kita main harga sesuai kualitas. Apa yang kita berikan sama orang, kalau orang setuju, karena kita tidak bisa maksa orang. Jadi apa yang gitu, kalau kita menjual jasa sesuai apa yang kita berikan sama orang, kalau orang setuju, diambil. Tergantung persetujuan juga. Ada kendala nggak waktu endorse? Karena kan terus terang kalau misalkan endorse itu kalau secara profesional kita lihat kan mereka udah ada kemampuannya dari awal gitu kan. Sedangkan Sitam ini mungkin otodidak atau karena keberanian tadi atau gimana waktu itu? Kalau belajar endorse?
beranikan diri ya. Jadi ada penyimpan juga tuh. Iya kan? Tapi ada yang paling Kalau untuk skrip langsung otomatis atau pakai tulis aja atau kita kalau dia sebenarnya tidak pakai skrip bang, dia pakai apa? Otodidak. Jadi kita sesuaikan lokasi apa yang nak kita endorse bisa. Udah di luar kepala berarti. Di luar kepala, jadi spontan ya. Misalnya kalau yang kita insan CSMTP kan kita bawa tahu kalau Sitam ini kadang-kadang dia produk makanan. Nah terus produk toko atau segala macam dia mempromosikan barang-barang kan. Nah itu disebut barang, maksudnya udah di luar kepala barang-barang itu atau dicatat dulu atau gimana? Tidak pernah dicatat. Karena kita sebelum kita endorse kita survei. Oh survei dulu. Kita datang dan langsung endorse. Kan makanan biasa waktu itu kan sempat ngeliat. Nah itu menu-menu makanan disebut tuh itu spontan. Spontan ya. Spontan apa yang udah dilihat kita sebutkan. Spontan nggak? Hangat sih bang tapi makanannya. Tapi itu berarti otomatis ada tim lain. Yang videokannya ada tim. Ada tim. Kalaupun saya endorse karena pakai tim, kita menjaga kualitas. Saya tidak berani endorse pakai nyeplok. Oh gitu. Terus ada yang ngedit juga berarti? Ada yang ngedit. Oh. Ada timnya lah. Itu berapa lama tuh waktunya? Enggak, kalau endorsan paling lama 2 hari udah jadi. 2 hari udah jadi. Udah jadi. Itu di-upload gak atau gimana mempromosikannya? Oh, ada di-upload di IG, di Facebook, di WA. Oh, di story IG. Di story IG lah ya. Oh, dari pihak yang memasang tuh gimana? Maksudnya dia juga menggunakan video Sitam tuh? Nah, boleh bebas aja. Bebas? Oh, tergantung bebas itu ya. aja. Terus selain itu ada kemungkinan mau bikin usaha lain selain fotografer dengan endorse ini? Rencana sih ada ya, tapi belum tahu deh. Tapi bayang-bayangan lah, dan tahu cara nak usaha ya, usaha lain, usaha PT. Tapi niat sih ada ya, tapi belum tahu nak usaha apa. Ada kendala nggak? Waktu endorse terus waktu Sitam lobby atau gimana gitu untuk menarik orang supaya pakai Sitam untuk kita kalau orang kayak kita punya track marketing yang kita lakukan sama orang. Tapi itu Sitam belajar dari mana tuh? Marketing itu. Saya belajar, saya sering nonton sampai orang-orang hebat lah yang di YouTube atau di TikTok dan segala macam kan. Banyak. Nah disebutkan iya lah tahu, tapi belajar dari situ ya. Belajar dari situ cara kita melayani orang, cara kita menghadapi klien, A B C D E F G ya. Oh, jadi belajar ya. Belajar ya. Jadi kalau di sana CSMTP Sitam ini berarti banyak gitu kan usaha dan upaya yang digelutinya. Saya ngomong-ngomong 1 bulan berapa penghasilan? 1 bulan penghasilan kecil dari usaha. Artinya begini pemirsa, kalau kita lihat Sitam ini, dia memulai dari nol. Artinya mulai dari nol itu dia untuk mencapai kesuksesan sekarang itu tidak mudah. Dia pasti dari bawah, terus dia melakukan usaha-usaha. Nah itu kan perlu juga trik. Mungkin Bang Sitam mau berbagi dengan kita seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk supaya bisa menjadi sukses sekarang gitu. Nah itu maksud kita. Nah makanya kenapa kita dari nol tadi sampai sekarang misalnya bisa berpenghasilan sampai sekian juta sebulan gitu kan. Nah yang kita tahu bahwa Sitam sekarang malah udah punya rumah sendiri. Nah, bahkan pernah melihat di statusnya, informasinya beliau ini mau kurban 1 sapi ya. Iya benar. Nah, kan, jadi beliau ini jadi inspirasi sebenarnya bagi kita bahwa untuk menjadi sukses itu memang butuh perjuangan. Nah, Tam, kira-kira mungkin apa yang bisa kita sampaikan dengan para insana kita tuh di Sambas bagi khususnya yang generasi muda. Umur berapa sekarang? Umur saya 25. Nah, 25. Dengan 25 dia bisa sukses sampai sekarang untuk tingkat kabupaten ya. Jadi untuk tingkat kabupaten ini kalau bisa dibilang Sitam ini termasuk orang yang sukses lah.
dengan kondisi dia sekarang. Nah, bahkan dia bisa membantu orang tuanya di kampung gitu kan. Nah, ini salah satu bisa jadi contoh gitu, menjadi inspirasi kita gitu. Nah, makanya kira-kira ada sedikit masukan atau apa yang bisa disampaikan buat anak muda untuk semestinya lah yang penting kuncinya hidup kita itu penting jangan lupa orang tua dulu. Kalau menurut saya sehebat apapun anak, si besar apapun anak, si kaya apapun anak, tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Jadi pun saya bisa pikirnya gitu, saya akan melakukan sesuatu. Ingat kata orang tua, bekerjalah seikhlasmu, bekerjalah apa yang kau lakukan semampumu. Kalau kau tidak bisa, usah kau kerjakan. Tapi kalaupun memang kalaupun bisa dikerjakan, tapi tetap diperjuangkan. Yang penting kita kalaupun kuncinya itu untuk jadi orang sukses, yang penting berani ya, berani menghadapi bahasanya dalam kondisi apapun lah. Berarti sekarang termasuk keluarga berarti ya, Tam, semua bergantung sama si Tam ya, termasuk adik-adik. Iya betul. Bergantung sama si Tam. Walaupun beliau minta mau ngasih tahu kita berapa penghasilan dia setiap bulan sekarang kan. 5 ke atas ada nggak, Tam? Atau 10 ke atas? 5 ke atas ada lah. 5 ke atas ada. 5 sampai 10 ada. Kalau lihat dari job-jobnya beliau ini, tentu kita bisa tahu lah kan, walaupun memang kadang-kadang usaha seperti ini tidak semua bisa kita jalankan dan tidak seterusnya bisa dipakai orang gitu. Tapi dengan upaya-upaya yang kita lakukan, kadang-kadang itulah yang membuat kita lebih bersemangat gitu, Tam ya. Karena kan tidak setiap saat atau setiap minggu dapat job ya. Nah, kalau misalkan untuk itu gimana antisipasinya? Pernah enggak lama itu tidak dapat job ngalaminya? Kalau fotografer ya maksud saya. Kalau fotografer sih paling ndaknya kosongnya 1 minggu lah, Bang. Oh, 1 minggu ya? Nah, paling kosong. Misalnya minggu itu ada, minggu depan tuh kosong, minggu depannya pasti ada. Berarti ada terus ya? Ada terus, alhamdulillah lah. Berarti bisa dibilang ada terus? Ada terus. Nah. Jadi ndak ambil paling sedikit dalam 1 bulan ya, Bang, sekitar 2 job lah paling sedikit. 2 job ya? Kadang job suka ambil dadah. Itu ada terus tuh, iya betul. Jadi memang si Tam ini bisa menjadi inspirasi, karena memang tadi sudah saya sebutkan, untuk menjadi seorang si Tam ini tidak mudah. Dia orang mungkin bisa melihat kondisi dia sekarang, tapi kita tidak tahu gimana kondisi dia dulu. Dan ternyata dia pernah kerja di Malaysia, pernah kerja di Galon, nah bahkan kerja sempat tidak bekerja selama berapa lama gitu kan. Apalagi COVID kemarin kan. Apalagi kemarin COVID kan. Kemarin kan pernah COVID. Nah terus sepi ya waktu itu? Sepi lah, tabungan habis. Oh, itu sempat down tuh ya berarti? Sempat down, tapi kan gak drop, tapi tabungan habis. Nah itulah udah habis sedikit lah. Tapi kan itulah namanya kehidupan kan, kadang-kadang jadi kehidupan kita ada turun dan naik. Tapi kan sampai saat ini kita lihat bangsitan kita masih tetap bertahan lah gitu lah dengan kondisi ini. Oke, terima kasih Tam atas waktunya. Para insan CSM TV, sekian dari CSM TV Podcast kita kali ini, dan semoga tamu yang kita hadirkan ini, Bang Sitam Ciaolayau, bisa menjadi inspirasi semua pihak, semua kalangan, khususnya generasi muda, bahwa untuk menjalankan sebuah usaha itu memang butuh perjuangan. Dan jangan lupa untuk channel CSM TV, like, comment, and share di channel YouTube kami, dan kita akan kembali dengan tamu-tamu kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you, sampai jumpa, bye bye. Terima kasih. Oke, nanti Bang, sukses.